dari Jakarta ke sini. Semua yang terjadi ada di sini, berdiri di tempat ini sekarang juga karena Tuhan Yesus baik. Semuanya karena Tuhan Yesus, amin. Mungkin beberapa dari kita udah ada yang tahu latar belakang aku. Jadi aku Melita Patricia Sideputar, punya kembaran Melisa Priscilla Sideputar. Tuhan Yesus panggil Melisa 8 Desember kemarin, 8 Desember 2020. Begitu banyak pertanyaan setelah itu, begitu banyak pikiran-pikiran jahat yang muncul. Tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tangkap dengan cepat. Tuhan pakai lebih lagi melalui legasi yang dikasih Tuhan lewat Melisa. Sekarang aku mau benar-benar menjalani hidup aku jadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk memberkati setiap kita, supaya kita semakin sadar kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus. Aku sama Melisa ikutan Indonesian Idol tahun ini, dan Melisa lolos, aku enggak. Tapi sebelumnya ada cerita kalau aku itu sama Melisa sempat ikutan Indonesian Idol Junior. Season pertama udah lama banget, tahun 2014. Dan itu kebalik, aku yang lolos, Melisa yang enggak. Kita sama-sama lolos di audisi, tapi yang lanjut sampai ke babak spekta aku, Melisa di eliminasi 2. Banyak yang berasumsi, wah kebetulan ya, waktu itu Melita yang lolos, sekarang Melita yang gak lolos. Waktu itu Melisa gak lolos, sekarang Melisa yang lanjut. Tapi aku percaya itu semua udah dirancangkan sama Tuhan dengan indah. Walaupun kadang-kadang mikir, apa yang indah ya, apa yang keren ya dari situ. Tapi perlahan-lahan hari demi hari Tuhan Yesus kasih pengertian di hati. Tuhan Yesus kasih hati yang baru, pengertian yang baru. Tuhan Yesus jamah setiap harinya, bisa sampai akhirnya bisa ada di titik bilang Tuhan Yesus baik walaupun keadaannya susah. Kadang-kadang kita manusia cuman bisa bersyukur pas keadaannya lagi enak, pas kita lagi menerima. Tapi pertanyaannya, bisa gak kita bersyukur pas keadaannya lagi susah, saat keadaannya lagi gak memungkinkan untuk bersyukur? Itu yang saya alami sekeluarga. Betul, sampai saat ini masih berduka, masih bersedih. Tapi pengharapan sama Tuhan gak pudar. Pengharapan sama Tuhan Yesus gak habis. Begitu banyak yang sebenarnya gak harus jadi alasan kenapa kita bersyukur. Berkali-kali aku bilang ke diri aku sendiri, ke keluarga, kita bersyukur, kita bilang Tuhan Yesus baik bukan karena pas kita menerima, bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi karena Tuhan Yesus baik. Titik. Karena Tuhan Yesus baik. Melisa sempat cerita sama aku. Kita ngobrol-ngobrol, sekeluarga itu punya kebiasaan setiap malam kami berdoa bersama, angkat 1-2 pujian, doanya gantian. Kita ada yang main piano, ada yang nyanyi, kayak ibadah di rumah. Dan itu setiap malam. Melisa satu malam melontarkan pertanyaan di dalam keadaan yang sulit untuk bersyukur. Pa, Ma, menurut Papa Mama arti berserah itu apa? Kita sekeluarga mikir, apa ya? Ya taruh sama Tuhan. Terus dia tanya lagi, kalau ditaruh sama Tuhan, kita masih khawatir gak? Masih kita pikirin gak? Ya masih dong, kan kita manusia. Terus dia dengan mudahnya menjawab, itu namanya gak berserah. Itu gak sepenuhnya kasih ke Tuhan. Itu kita masih takut. Sampai akhirnya aku benar-benar sekarang ada di titik, Tuhan ajar aku untuk berserah sepenuhnya. Ajar aku untuk menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita semua ada di sini saat ini, semua karena kebaikan Tuhan.
Semua pure karena kasih karunia Tuhan, kan anugerah Tuhan. Berkali-kali susah banget, sulit sekali rasanya untuk bersyukur dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang gak memungkinkan untuk bersyukur. Karena kita manusia gak bisa, betul, kadang-kadang masih berharap sama manusia, gak sepenuhnya berharap sama Tuhan. Sampai akhirnya ada satu keadaan buat aku pribadi, keadaan ini Tuhan Yesus panggil Melisa sesuatu yang gak pernah sekeluarga kami bayangkan. Kenapa harus dia? Aku sempat bertanya, dari semua kembar, kenapa aku Tuhan? Tapi Tuhan kasih pengertian hari demi hari. Tuhan bilang kamu harus jadi alat aku bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita semua di sini punya cerita masing-masing yang udah indah, sangat indah direncanakan sama Tuhan. Udah di dalam agendanya Tuhan. Karena Tuhan Yesus gak pernah salah. Apapun yang terjadi, keadaan susah sekalipun, Tuhan Yesus tetap baik. Bukan karena keadaan, balik lagi. Semua. Bukan karena keadaan. Setiap kali di interview ditanya, Melita udah ikhlas? Aku selalu bilang, bahasanya bukan ikhlas, bahasanya berserah. Aku ngomong supaya itu benar-benar terjadi dalam hidup aku. Supaya aku benar-benar sepenuhnya berserah sama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus kasih recording lagu Penolong yang Setia. Liriknya Tuhan Yesus yang lebih tahu, yang terbaik bagiku. Tuhan yang tahu. Kayak diingetin lagi, bukan kamu yang terbaik buat kamu. Bukan kamu yang tahu buat kamu itu apa. Tuhan yang tahu. Bukan kamu. Bukan orang-orang sekitar kamu, tapi Tuhan Yesus. Ada lirik, ku berserah, ku percaya. Setelah ku berserah, aku percaya. Karena cuman Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus, penolong yang setia. Lagu ini benar-benar membicarakan apa yang di dalam hati aku. Oh iya, Tuhan Yesus yang bisa tolong. Tuhan Yesus yang tahu yang terbaik buat aku, bukan aku. Sampai akhirnya pertanyaan-pertanyaan dari mindset si jahat udah gak ada lagi. Pelan-pelan Tuhan singkirkan, proses. Jalanin sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, gak bakal bisa berdiri. Kalau bukan karena Tuhan Yesus. Diajarin banget untuk gak ngandalin kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Karena kita terbatas. Tuhan Yesus yang gak terbatas.